Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang manajemen promosi kroket dan lumpia Fleet Kavana, perusahaan dan toko yang beranggotakan Bagus Sanjaya, Armanda Firmansyah, Hendy Karunia, Zulfikar Aymar, Robiato Adewiyah, dan Anggun Nurmayasari. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan. Alat dan bahan adalah barang-barang yang dibutuhkan saat mengadakan promosi berlangsung. Alat yang dibutuhkan yaitu tenda bazar, 2 buah meja, 6 buah kursi, spanduk, buku, dan pena. Sedangkan bahannya 2 lusin kroket, 2 lusin lumpia, kemasan makanan, dan tali rafia. Metode analisis menurut Imade Winarta adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Kekuatan dari perusahaan kami yaitu modalnya terjangkau, bahan yang mudah didapat, harga terjangkau, dan digembari banyak orang. Sedangkan kelemahannya, kroket dan lumpia tidak tahan lama, dan jika kroket dan lumpia tidak habis dijual hari itu, maka tidak bisa dijual esok hari. Adapun peluang dari perusahaan kami yaitu isian dari kroket dan lumpia bisa diubah mengikuti tren yang ada, dan ada event tertentu yang bisa dijadikan sebagai tempat menumbuhkan perkembangan bisnis seperti bazar dan pada saat bulan suci Ramadan. Dan ada pula ancamannya yaitu mempunyai kompetitor yang memiliki jenis produk yang sama, dan pemasok bahan baku bisa saja menjual dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Adanya tren makanan lain bisa jadi ancaman untuk bisnis ini. Perencanaan usaha merupakan penggambaran semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya lainnya. Secara garis besar, isi dari perencanaan bisnis tersebut terdiri atas 1. Nama perusahaan. Nama perusahaan perlu pemikiran yang cermat dalam menentukan nama perusahaan. Menurut Cannon dan Wichert, ciri-ciri nama yang baik adalah sederhana, mudah diingat, tidak ketinggalan zaman, ada hubungan dengan barang dagangan, tidak menyinggung perasaan kelompok atau berkonotasi negatif, dapat memberi sugesti pada pengguna produk tersebut. Oleh karena itu, kami menamai usaha kami dengan nama Ndang Tuku. Karena selain unik dan menggunakan bahasa Jawa, nama ini juga bisa membuat para calon pembeli penasaran untuk mencoba produk kami. 2. Latar belakang. Hal yang melatar belakangi usaha kami adalah melihat permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan di masyarakat, sehingga banyak pengangguran di mana-mana, khususnya kalangan anak muda. 3. Lokasi perusahaan. Seperti halnya nama perusahaan, lokasi usaha juga berkaitan dengan masa atau jangka panjang. Kesalahan dalam pemilihan lokasi juga dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Lokasi yang baik hendaknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini. 1. Sumber bahan baku. 2. Letak pasar atau konsumen. 3. Sarana dan prasarana pendukung. 4. Perizinan. Dengan beberapa pertimbangan di atas, maka kami telah menentukan lokasi yang strategis, baik dari letak pasar, keramaian, masyarakat, dan sumber bahan baku. Kami memilih lokasi di lapangan Sidomulyo, Lampung Selatan. 4. Komoditi yang akan diusahakan. Kesempatan memilih komoditi apa yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. 1. Meningkat atau melimpahnya permintaan masyarakat sementara suplai tidak mencukupi. 2. Teridentifikasinya kebutuhan masyarakat akan produk tertentu. 3. Kekurangan saingan dalam bidang usaha yang akan ditekuni. 4. Adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing dan berhasil. 5. Konsumen yang dituju. Untuk poin ini, segmentasi atau pembagian pasar perlu dilakukan. Kalangan atau golongan mana saja yang akan dilayani. Oleh karena itu, produk kami dapat dinikmati oleh semua orang. 6. Partner yang akan diajak kerjasama. Dalam usaha ini, kami akan mengadakan kerjasama dengan para pedagang buah dan sembako. Karena selain untuk mempermudah pendapatan bahan baku, juga akan mengurangi kerugian dari penimbunan bahan baku. 7. Untuk manajemen, pengolahan usaha kami telah membentuk struktur manajemen yaitu
Pemimpin Bagus, administrasi Anggun dan Armanda, KB promosi Robiatul, KB produksi Hendy, KB penjualan Julfikar. 8. Permodalan. Permodalan awal usaha kami dapatkan dari setiap anggota usaha. 9. Studi kelayakan. Tujuannya adalah untuk lebih memastikan bahwa unit usaha atau bisnis yang akan dijalankan adalah layak dan memiliki prospek yang baik. Yang terakhir ke-10, penetapan harga. Kami menetapkan harga produk usaha kami sebesar Rp2.000 dengan mempertimbangkan modal yang dibutuhkan dan harga yang tidak terlalu mahal untuk konsumen. Yang dimaksud pengorganisasian dalam manajemen adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dan berikut struktur-struktur dalam perusahaan ini. Pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2019 di lapangan Sidomulyo pukul 10 WIB. Tim pelaksana dalam kegiatan ini adalah mahasiswa dan panitia. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikan dan mengenalkan produk kepada masyarakat agar menjadi daya tarik bagi kalangan wirausahaan. Proses produksi. Bahan yang digunakan: ubi ungu, keju, coklat, pisang, nanas, telur, tepung beras, air, minyak, gula, kulit lumpia. Proses pembuatan: kupas ubi, potong ubi menjadi bagian kecil. Cuci potongan ubi, lalu kukus 15 menit. Kemudian tiriskan, haluskan ubi yang dikukus. Siapkan kulit lumpia beserta bahan lainnya. Ambil sedikit ubi, masukkan isi yang telah diinginkan. Lipat kulit lumpia sampai bentuk yang diinginkan. Masukkan bahan yang ingin dimasukkan. Buat adonan perekat. Masukkan kroket ke adonan perekat. Lalu masukkan ke dalam tepung panir. Masukkan lagi ke dalam putih telur. Setelah itu masukkan ke dalam tepung panir lagi. Goreng kroket dan lumpia sampai matang lalu dihidangkan. Modal yang dimiliki. Masing-masing anggota menyetorkan modal sebesar Rp20.000. Total modal yang dimiliki adalah Rp120.000. Jadwal kegiatan. Hari Selasa tanggal 24 Mei 2016. Kegiatan gladi bersih, publikasi, pengaturan tempat, petugas oleh mahasiswa dan panitia. Hari Rabu tanggal 25 Mei 2016. Uraian kegiatan yaitu gladi bersih, publikasi, pengaturan tempat. Petugas mahasiswa panitia. Kamis 26 Mei 2016. Uraian kegiatan pembukaan acara, pidato dari ketua, panitia, pentas tari, pertunjukan musik, promosi produk, door prize, kuis berhadiah, dan penutupan. Petugas panitia. Hari Jumat tanggal 27 Mei 2016. Uraian kegiatan membersihkan tempat, pembubaran panitia, petugas panitia dan mahasiswa. Ini adalah jadwal kegiatan dalam melaksanakan acara tersebut. Pemasaran dan hasil penjualan. Strategi pemasaran yang digunakan yaitu keliling sekitar lapangan dan menawarkan produk kepada konsumen. Sasaran pemasaran yaitu peserta tari, pemain musik, serta masyarakat yang mengunjungi acara kegiatan tersebut. Dari hasil penjualan, produk yang dibuat lumpia 70 biji, kroket 150 biji.
Sedangkan produk yang terjual lumpia 70 biji, kroket 145 biji. Bisa dilihat dari tabel. Peluang laba sebesar 10.000. Laporan keuangan. Di sini masing-masing anggota menyetorkan hasil modalnya sebesar masing-masing 20.000 dan total 120.000 dari masing-masing setoran anggota. Pengeluaran bisa dilihat dari tabel dari bahan baku, jumlah dan total. Di sini total 111.000 rupiah dan modal 120.000 rupiah, jadi sisa saldo sebesar 9.000 rupiah. Hasil penjualan lumpia 70 biji dikali 2.000 sama dengan 140.000. Sedangkan kroket 145 biji dikali 2.000 total 290.000. Lalu di total keduanya dari lumpia dan kroket sebesar 430.000. Laba sama dengan sebesar 320.000 rupiah. Hasil bersih 320.000 rupiah. Untuk materi yang selanjutnya adalah pengendalian manajemen. Materi yang pertama adalah pengertian pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan usaha. Pengendalian manajemen dalam artian yang paling luas mencakup pengendalian risiko, informasi, arus kerja, serta pemantauan. Materi yang kedua adalah sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen meliputi struktur organisasi, metode pengecekan ketelitian, dan keandalan data, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya seluruh aturan di perusahaan. Oleh karena itu, usaha kami mengadakan beberapa kebijakan pengendalian usaha, diantaranya yaitu yang pertama, pengendalian risiko mencakup beberapa penerapan pengendalian, antara lain membentuk komite pemantauan risiko yang bertugas memantau pelaksanaan usaha. Yang kedua, pelaksanaan pengendalian risiko di seluruh unit kerja. Yang ketiga, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Kemudian yang keempat, pengukuran dan pemantauan segala bentuk risiko. Yang kelima, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Dan yang keenam, memberikan rekomendasi atau usulan yang terkait dengan manajemen pengendalian risiko pada masing-masing satuan kerja usaha. Yang kedua, pengendalian informasi terdiri atas 3 cakupan, yaitu pencatatan. Pencatatan adalah berisikan data-data yang ada di usaha yang dilakukan, yaitu memasukkan data mengenai suatu kejadian pada dokumen sumber, file transaksi, jual beli. Yang kedua, mencatat transaksi usaha, maka sistem informasi tidak terlepas dari sistem pelaksanaan. Kemudian yang selanjutnya, pelaporan. Melaporkan semua data yang ada, baik sebelum ada perubahan ataupun sesudah perubahan. Yang selanjutnya, pengendalian arus kerja. Memiliki tugas pengendalian pemisahan tugas para setiap lini kerja. Kemudian yang terakhir, pemantauan. Merupakan proses akhir dari suatu proses pengendalian manajemen yang tujuannya antara lain yaitu untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha dilakukan dapat berjalan sesuai rencana.
Baik, sekian materi yang saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.